Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiga Laki, jumpa lagi di channel Tiga Laki, channelnya inspirasi dan informasi. Kali ini Tiga Laki akan membahas tentang sejarah kereta api di Kertapati, Tanjung Karang. Sekitar tahun 1911, setelah ribuan transmigrasi yang didatangkan pemerintah Hindia Belanda dari berbagai daerah di Pulau Jawa ke Lampung pada 1905, berhasil membangun perkebunan kopi, karet, kelapa dalam, dan kelapa sawit. Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia menganggap sarana angkutan hasil-hasil bumi dari Sumatera Selatan ke Pulau Jawa yang sangat mengandalkan pelayaran laut terlalu banyak memakan biaya dan waktu. Persoalan makin bertambah ketika kapal-kapal besar untuk mengangkut hasil-hasil bumi sulit masuk pelabuhan perdagangan di Palembang, Krui, dan Manggala. Di samping muatannya pun sangat terbatas, maka diputuskan mengurangi biaya transportasi dan mempercepat waktu dengan membangun rel kereta api dari Palembang ke Tanjung Karang. Sebetulnya, gagasan pembangunan kereta api ini muncul pada dekade 1870-an. Setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Slot van de Beers meresmikan pencangkulan pertama pembangunan jalan kereta api di Desa Kamijen pada 17 Juni 1864. Sebelum jaringan kereta api pertama yang dibangun oleh NPNISM cikal bakal peliti kereta api, para ahli kereta api yang didatangkan dari Belanda disebar untuk meneliti Pulau Sumatera guna melihat kemungkinan pembangunan jalan kereta api. Setelah penelitian itu, ditambah sukses pengoperasian perdana jalan kereta api antara Kamijen dan Panggung yang kemudian pada 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang, Surakarta sepanjang 110 km. Akhirnya mendorong minat investor membangun jalur kereta api di daerah lainnya. Rel kereta api pertama di Pulau Sumatera dibangun di Aceh pada tahun 1874. Sumatera Utara pada tahun 1886, Sumatera Barat pada 1891, kemudian Sumatera Selatan pada tahun 1911. Tahun 1911, pembangunan rel kereta api dimulai pemerintah Hindia Belanda dengan mengerahkan ribuan orang serentak di Palembang dan Tanjung Karang. Meski membabat hutan-hutan dan meratakan tanah untuk kedudukan rel kereta api melintasi kawasan yang bukan pemukiman penduduk, semua dilakukan di bawah pengawasan ketat kolonial Belanda yang kejam. Tragedi kemanusiaan yang merenggut ribuan nyawa saat membangun jaringan rel kereta api antara Kamijen dan Tangguh di Pulau Jawa terulang di Pulau Sumatera. Semua pekerja bekerja di bawah tekanan dan tidak bisa melakukan perlawanan. Tenaga manusia dipaksa memasang batang-batang rel kereta api selebar 1435 mm dan bantalan dari kayu dengan panjang sekitar 411 km. Rel kereta api antara Tanjung Karang dan Palembang melintasi hutan, perkebunan karet, perkebunan sawit, dan rawa-rawa. Jalur kereta ini berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa, di mana rel kereta api dibangun melintasi perkampungan. Di mana rel kereta api dibangun melintasi perkampungan-perkampungan. Penyebabnya, rel kereta api di Pulau Jawa disiapkan untuk angkutan manusia, sedangkan rel kereta api Tanjung Karang, Palembang disiapkan Belanda untuk mengangkut hasil bumi, hasil hutan, dan perkebunan dari negeri jajahan di Sumatera. Pembangunan kereta api di Sumatera pertama kalinya ditujukan untuk angkutan barang, terutama hasil tambang dari hasil hutan. Penelitian dan persiapan pembangunan kereta api di Sumatera sudah dimulai sejak 1875. Pengadaan kereta api di jalur Sumatera
waktu itu adalah untuk mengangkat hasil tambang di batu bara di Ombilin, Sawalunto ke pelabuhan di Teluk Bayur, Sumatera Barat. Pembangunan dari Sawalunto ke Teluk Bayur selesai pada tahun 1984. Dan sejak itu pula kereta api dibuka untuk umum. Perlahan-lahan pembangunan jaringan kereta di Sumatera meluas. Hanya tidak seperti di Jawa yang setiap rel lintasan terhubung menjadi satu. Di Sumatera terputus-putus. Jalur kereta di Aceh berdiri sendiri, Sumatera Barat berdiri sendiri. Demikian juga dengan lintasan di Sumatera Selatan dan Lampung. Lintasan kereta di Sumatera Selatan pertama kali dibangun sepanjang 12 km dari Panjang menuju Tanjung Karang, Lampung. Jalur rel kereta ini mulai dilalui kereta 3 Agustus 1914. Pada waktu bersamaan dilaksanakannya juga pemasangan dan pembangunan lintasan rel dari Kertapati menuju Kota Purwomuli, Sumatera Selatan. Sampai 1914, jalur rel lintasan Kertapati hingga Purwomuli mencapai jarak 78 km. Perlahan, jalur rel kemudian dikembangkan untuk pengangkutan batu bara dari tempat penambangan di Tanjung Enim. Kemudian dikembangkan lagi ke jalur Lahat. Di Kota Lahat ada sebuah bengkel besar kereta dinamakan Balai Yasa yang berfungsi untuk perbaikan dan perawatan kereta api. Jalur-jalur yang terputus di Sumatera Selatan ini perlahan akhirnya bertemu. Kini, panjang seluruh jalur rel yang dikelola oleh PT Kereta Api Divisi Regional 3 Sumatera Selatan mencapai lebih dari 600 km dengan 224 jembatan. Data di PT Kereta Api Direct 3 Oke sahabat Tiga Lelaki, terima kasih atas semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami, channel Tiga Lelaki. Dan jangan lupa bagikan juga channel kami. Terus simak dan terus menjadi inspirasi channel kami. Terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.